الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم، صدق الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat Eid al-Adha rahimahullah. Semua yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa besar nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Nikmat itu akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan. Untuk kita syukuri dan kuatkan serta diwujudkan melalui lisan, tindakan dan perbuatan dalam keseharian. Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin agar nikmat yang kita terima ini tetap abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang mukmin yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu Alamin. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah nikmat umur panjang, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa mengiringi, sehingga kita bisa merasakan nikmat per hari raya Idul Adha 1445 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi dengan menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan perintahnya yang suci dan meninggalkan larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Eid al-Adha rahimahullah. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti sholat Id berjamaah, ibadah haji, dan juga kurban. Kita berkumpul bersama di masjid dan tanah lapang yang penuh keberkahan untuk bersama melaksanakan sholat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua agama di hadapan Allah dengan pembeda hanya ketakwaan. Para jamaah haji tanah suci pun begitu juga. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Iman dan ketakwaan menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta, sekaligus menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta. Kebersamaan dalam haji dan sholat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama. Kita memang diciptakan ke dalam suku, bangsa, warna kulit, dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya.
Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Qala Allah taala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari orang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah, mari kita tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya melebihi cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Selain salat Idul Adha dan berhaji di tanah suci, rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban yang kita jalani. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kehewanan yang bersemayam dalam hati, sifat sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita basmi dan kita hindari. Selanjutnya, cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah ibadah berdimensi horizontal untuk mengantar kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal. Dengan kurban kita berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi sedekah dan amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara optimal, sehingga kehidupan bersama ini akan kita bisa jalani dengan maksimal dan baik. Mari sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena banyak memberi. Allah lah sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW,
ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تلك. Artinya tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Id al-Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan karena besarnya hewan kurban dan jumlah daging yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Qala Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala Allah luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Dzalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Ia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga hari raya Idul Adha kali ini benar-benar mampu menumbuhkan cinta dan kepedulian kepada sesama. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مجد الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيها طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعده على
بخير